di SMK 1 sendiri untuk pembelajaran era new normal sebenarnya ini masih tahap uji coba. Tahap uji coba ya. Siswa diperbolehkan masuk, per kelas ada 9 siswa. Kalau menyiasati dari kuota sendiri, pastinya saya memberitahu kepada kedua orang tua bahwasanya kan kalau tidak sekolah, saya tidak diberikan uang saku. Halo, selamat datang di channel MCP, Multimedia Creative Production SMK Negeri 1 Sampang. Ini merupakan podcast kita yang pertama di channel MCP. Dan ini merupakan channel dari jurusan Multimedia SMK Negeri 1 Sampang. Oke? Tema yang akan kita angkat pada podcast pertama ini adalah Pembelajaran di era New Normal. Bersama kita sudah ada guru dan siswa SMK Negeri 1 Sampang. Yang pertama ada Bapak Buwono Triwijatmiko SPD. Assalamualaikum Bapak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah. Yang kedua yaitu ada Saudara Ibtizam Ulimazada. Halo Kak. Halo. Ia merupakan siswa dari jurusan farmasi. Bapak Buwono atau yang akrab dipanggil Pak Bono merupakan ketua jurusan dari multimedia. Selain kegiatan belajar mengajar di SMK Negeri 1 Sampang, Pak Bono sekarang sedang mengikuti diklat PPG atau program profesi guru. Ibtizam Ulimazada yang sering dipanggil Zada. Ia merupakan siswa dari jurusan farmasi. Banyak sekali prestasi yang ia raih. Yang tentunya yang paling wow gitu dong, yaitu tingkat nasional. Pada kelas 1, ia menjuarai pelajar pelopor tertib lalu lintas tingkat kabupaten. Pada tahun 2019, ia juga mengikuti teater PSP dan juga menjadi peserta pertukaran pelajar nasional mewakili Jawa Timur di Gorontalo. Ia juga menjadi peserta lomba puisi tingkat nasional. Dan yang terakhir, ia mengikuti FLS 2N di bidang monolog tingkat provinsi. Wow, banyak sekali ya prestasi yang ia capai. Oke, langsung saja kita bertanya kepada dua bintang tamu kita. Tetapi sebelum itu kita flashback dulu ke pandemi yang saat ini terjadi di Indonesia. Sejak kapan sih pandemi ini melanda di Indonesia? Kalau nggak salah yaitu pada bulan Maret ketika kita hampir mau selesai magang, ya kan? Oh iya, pas itu magang di Malang dan tiba-tiba ditarik begitu saja karena pandemi ini. Oke, kita nih pengen tahu ya, bagaimana sih sistem pembelajaran di awal pandemi COVID-19 ini? Kita bertanya dulu ke bintang tamu kita yang pertama, Bapak Bono, mungkin bisa diceritakan. Oke, selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pandemi masuk ke Indonesia awal Maret ya. Waktu itu kelas 3, maaf ya, kalau tidak salah di kelas 11 itu magang ya, magang. Habis itu mau kenaikan kelas ya. Pada saat itu sebenarnya kita kaget juga, tiba-tiba disuruh tarik ya siswa. Yang jelas bagi pihak industri itu tidak ada masalah karena memang ini sudah melanda dunia ya, bukan hanya di Indonesia, di dunia ya. COVID ini di dunia. Pertama kali muncul di Cina, kemudian menyebar ke sampai Indonesia. Waktu itu di bulan Maret semua pembelajaran otomatis dihentikan untuk sementara. Tetapi kita masih di kelas 3 kita sudah selesai. Ujian sudah selesai semua. Tapi untuk di SMA itu tidak ada ujian UNAS. Bukan UNAS ya, CBT ya, Computer Based ya, CBT. SMP pun tidak ada ujian. Untuk di SMK untuk ujian UNASnya itu
kebetulan sudah selesai. Untuk ujian UKK itu dihentikan, kecuali waktu itu farmasi ya, benar ya? Iya. Farmasi sudah duluan UKK-nya, aman, tenang. Untuk yang lainnya, ini masih ada apa ya, kemarin itu masih cari informasi-informasi untuk masalah ujian, ternyata dari menteri sendiri ditiadakan semua, sampai kelas 1 pun tidak ada ujian. Tapi untuk pembelajaran kita tetap ada, itu mulai daring. Kita saya sendiri menggunakan psikologi waktu itu ya. Kita memperkenalkan siswa kita melalui psikologi, bagaimana caranya kita memakai, bagaimana guru itu juga memakai aplikasi itu. Sebenarnya itu gratis. Itu gratis ke ya, mungkin waktu itu siswanya juga kaget sebenarnya ya, karena belum pernah melakukan seperti itu. Guru-gurunya juga sebenarnya ada yang kaget. Kalau yang gaptek teknologi mungkin ya mereka kewalahan juga sebenarnya. Ya kalau yang gaptek ya maaf saja, bukan saya meremehkan bagi guru-guru yang gaptek, enggak. Cuma ya kaget saja lah, kaget. Apa ya? Ya kita membantu mereka yang memang perlu dibantu, ya kita bantu. Ya itu aja. Mungkin dari Mbak Sada gimana waktu itu, waktu pas magang ya, magang ya Mbak Sada ya. Iya benar sekali. Mungkin gimana kemarin waktu pembelajaran online-nya, waktu bulan-bulan awal-awal Maret ya, awal Maret apa pertengahan Maret kalau nggak salah gitu ya. Gimana Mbak Sada itu? Oke, kalau saya sendiri sebagai siswa, awal kan magang di pertengahan Maret gitu. Sebenarnya sudah dari Februari beritanya sudah tersebar di televisi pastinya dan sosial media. Nah, udah masuk di situ, masih belum di Indonesia. Gitu. Nah, setelah khususnya di Sampang juga kita ditarik dari tempat magang, tapi harus selesai laporan prakrin juga. Nah, pastinya sama kan? Ya. Nah, sudah dari selesai laporan prakerin, kita memang langsung ke rumah masing-masing. Ke rumah, dan awal-awal juga tidak diberitahukan ada pembelajaran ini dan ini dan itu. Ya setelah itu, kita ikuti apa yang sudah ditentukan, terlebih-lebih dari Kemendikbud. Karena memang sudah dari BDR, belajar dari rumah, yaitu daring. Seperti itu. Antusias sih sebenarnya, tapi memang kembali lagi kepada yang gaptek. Nah, untuk yang gaptek pastinya kaget. Bagaimana cara menggunakan ini, gitu kan. Dan saya pribadi sendiri, karena tidak sekolah, kan uang saku tidak ada. Nah, uang paket juga tidak ada, seperti itu. Jadi kagetnya itu di situ juga. Sementara setiap hari kita harus mengikuti pelajaran yang daring atau online. Tapi ya setelah sudah ditentukan pembelajaran berikutnya, minggu-minggu berikutnya, kita sudah ada bantuan berupa pulsa dan dimudahkan darinya seperti itu. Oke, buat Pak Bono dan juga Mbak Zada, Iya. apa ada kendala di pembelajaran daring ini? Mungkin dari awal sampai sekarang, apa ada kendala? Menurut Pak Bono sendiri? Oke, kalau dari saya ya banyak juga kendalanya ya, terutama nanti di pelajaran produktifnya. Bagi saya kendala ada, pastinya ada. Bagi siswa juga pasti ada. Kalau dari saya untuk menyampaikan materi ya, apalagi yang produktif, itu tidak akan tercapai 100% lah. 100% tidak tercapai, terutama yang pelajaran praktikumnya, gimana kita ingin menerapkan pembelajaran praktikum. Kalau kita daringnya juga mencari solusi gimana sih untuk supaya materi ini tercapai ke siswa. Nah, itu yang kita berpikirnya sampai ke sana, gimana sih untuk tercapainya ya. Itu sangat-sangat berat ya bagi guru, terutama untuk darinya juga. Kalau masalah internet kita juga ada bantuan juga sih.
juga ada bantuan, tapi kebanyakan kalau saya pribadi ya saya menggunakan fasilitas di sekolah ya, karena eman juga ya mubazir kalau nggak dipakai ya, itu menurut saya. Cuma gimana ya kalau materi itu terkadang ya, ini saya cross check lagi ke siswa ya, saya cross check lagi ke siswa apakah materinya sudah dibaca atau gimana, diam aja. Apa saya tanya gimana, wah tidak dibaca juga ya. Akhirnya kan pembelajaran yang diberikan oleh guru atau pribadi terutama saya ya, itu seolah-olah tidak tercapai ya, meskipun saya memberikan materi itu ke siswa ya seperti itu. Ya mungkin lebih baik ya Kak, lebih baik memang lebih enak kita tatap muka ya, cuma ya gimana lagi karena kondisinya seperti ini, kita tidak mungkin full tatap muka, tidak mungkin. Nah gitu, mungkin Mbak Sada gimana ya? Mungkin Mbak Sada? ada kendala di kuota atau di HP? Pasti. Kalau saya sendiri kembali lagi memang kuota sih ya yang pertama, karena memang online seperti itu, dan fasilitas di rumah pun tidak ada sama sekali gitu, hanya memberi paketan itu saja. Nah kembali lagi jalurnya pasti sama, yaitu pemahaman kita akan pelajaran produktif yang pastinya menerapkan praktik atau praktikum. Di situ kan sebagai siswa biasanya kita tatap muka, diberikan pemahaman yang jelas pada saat praktikum. Nah di sini kan tidak ada seperti itu, hanya mengirimkan video materi. Itu pun beberapa siswa yang sudah dibicarakan oleh Pak Bono tadi ada yang belum membaca seperti itu. Jadi kendalanya memang di pemahaman, kurang efektif juga. Tapi kalau memang sudah dari aturannya, kita ikuti saja, apalagi sebagai siswa. Mungkin Mbak Zada, tadi dari Pak Bono menggunakan aplikasi psikologi. Mungkin Mbak Zada menggunakan aplikasi lain dari gurunya? Ada. Jadi ada berbeda-beda pastinya, ada yang menggunakan Classroom, ada yang menggunakan grup WhatsApp, dan ada yang Zoom, seperti itu. Itu sih beberapa aplikasi yang saya pakai selama pembelajaran daring ini. Untuk Mbak Zada sendiri, bagaimana cara menyiasati kendala tersebut seperti kuota atau yang lain? Oke. Kalau menyiasati dari kuota sendiri, pastinya saya memberitahu kepada kedua orang tua bahwasanya kan kalau tidak sekolah, saya tidak diberikan uang saku, tapi saya memberikan sedikit education terhadap kedua orang tua saya sendiri, seperti ibu, bapak, sekarang pembelajarannya seperti ini, terus saya harus menggunakan ini dan ini. Ya alhamdulillah, syukur orang tua saya bisa memahami itu. Dan ada juga seperti kendala tidak bias praktek seperti itu. Jadi ketika saya tidak bisa memahami akan pelajaran-pelajaran produktif, saya bisa menyiasatinya dengan melihat referensi dari YouTube. Kan ada semua sekarang di YouTube, di Mbah Google pastinya. Di situ saya memang benar-benar bisa menyiasati meskipun tidak terlalu ya, kurang lebih seperti itu tadi. Untuk Mbak Zada, apa kata orang tua tentang pembelajaran daring ini? Oke. Awalnya kaget kayak Kalau memang terbiasa. Iya pasti itu yang pertama. Kagetnya tuh seperti ini, karena kan kita belajar di rumah dengan orang tua pastinya seperti itu. Nah, orang tua pastinya adalah segelintir omong seperti ini. Kalau memang belajar dari rumah gitu loh, berarti saya ikut belajar dong, kata orang tua saya. Berarti kita sama-sama belajar, berarti saya belajar lagi seperti itu. Orang tua saya awalnya, tapi lambat laun dengan pembelajaran seperti ini, orang tua saya paham, mengerti akan kondisinya seperti ini. Pandemi sudah mewabah ke seluruh dunia. Bukan hanya Indonesia. Seperti yang kita ketahui, Kementerian Pendidikan telah menggaungkan kita untuk berdampingan dengan pandemi ini, dan telah menggaungkan juga kita hidup di era new normal. Untuk saat ini sudah ada beberapa sekolah yang sudah tatap muka, yang pastinya sudah zona hijau dan zona kuning.
Untuk Pak Bono, bagaimana sistem pembelajaran di era new normal ini? Oke, untuk di SMK 1 sendiri, untuk pembelajaran era new normal sebenarnya ini masih tahap uji coba. Tahap uji coba ya. Siswa diperbolehkan masuk, per kelas ada 9 siswa per kelas ya. Jadi mungkin sekitar berapa persen ya? 25% kalau nggak salah. Ya 25% lah. Ya kalau nggak salah ya. Kalau salah ya tolong dikoreksi nanti. Pembelajaran di era new normal ini ada 2 yang dilakukan terutama di SMK 1 sendiri. Ada luring, yaitu tatap muka dengan dibatasi 9 siswa per kelas, tentunya dengan protokol ya, protokol kesehatan, pakai masker, cuci tangan, yang jelas cuci tangan dengan air mengalir, pakai sabun ya, jangan sampai tidak pakai sabun cucinya ya, tetap kita protokol kesehatan. Kemudian ada juga yang daring, jadi guru di sini melakukan 2 pembelajaran, daring dan luring. Artinya siswa masuk kita memberikan pelajaran, nanti siswa pulang kita tetap ngasih materi secara daring. Jadi 2 metode ini tetap dilaksanakan? Tetap dilaksanakan, tapi ya gimana lagi, ini memang sudah kewajiban bagi guru ya. Memang sangat-sangat merepotkan juga bagi guru. Artinya kita mengasih materi tidak hanya secara tatap muka, kita juga harus tetap daring juga ya. Itu ya yang kita lakukan di SMK 1 ya, seperti itu. Gimana sih perasaan Bapak ketika ngajar materinya yang diulang-ulang terus gitu Pak? Kan yang masuk itu cuma 9 gitu, intinya kan per gelombang gitu kan. Ya gimana lagi ya, ya kalau saya ngajar ya materinya diulang-ulang ya, ya enggak apa-apa, enggak ada masalah, bagi saya pribadi tidak masalah. Karena kenapa? Karena siswanya yang masuk pun berbeda. Enggak mungkin kan saya ngasih materi A, habis itu nanti masuk lagi B, ya enggak mungkin lah. Otomatis enggak sama nanti yang didapatkan oleh siswa tersebut, ya tidak sama. Kelihatannya malah lucu ya kalau saya ngasih di kelas 12A, nanti masuk lagi siswanya ganti, saya kasih materi B. Apakah materi itu akan disambung oleh siswanya? Itu tidak mungkin ya. Ya kita tetap diulang-ulang, kita ulang. Misalnya materi ini nyampe di produktifnya A ya, nanti kita tetap ngasih A juga, nggak mungkin saya ngasih B. Nanti gimana? Kalau mereka nanti pulang masuk tanya, kemarin saya diajari ini, kemarin dapat apa? Dapat ini, loh kok berbeda ya? Nggak nyambung akhirnya ya. Mungkin Mbak Sada ini juga sama ya seperti itu ya. Benar sekali. Ya gitu. Untuk Mbak Zada, kan sudah lama ya melakukan daring, sudah berbulan-bulan kan, dan sekarang sudah menjalani daring dan luring tatap muka kan. Bagaimana perasaannya? Oke. Kalau awal masih daring ya, belum adanya luring, itu kita kendalanya kembali lagi ke kuota. Jadi memang kayak lemot gitu jaringannya. Jadi kalau pas waktu ngumpulin tugas, dikumpulinnya jam 10, karena memang jaringannya tidak ada, nanti jatuhnya pada jam 9. Ya perasaannya memang kadang kita juga harus menyampaikan kepada guru, kalau maaf Pak, ini telat karena seperti ini ada kejanggalan gitu, ada alasan untuk telatnya tugas. Nah kalau di masa new normal sendiri, kalau dibilang ribet sih enggak, hanya saja memang harus menyiapkan beberapa juga, seperti kalau kita waktu luring atau tatap muka, di situ kan kita sudah diberikan materi yang jelas dari guru langsung kan. Nah, ketika daring itu di HP atau di handphone. Jadi memang benar-benar perasaannya antusias sih sebenarnya, tapi kembali lagi kepada siswa-siswa yang gaptek, mohon maaf seperti itu.
Tapi enggak kok, guru-guru juga sudah memberikan arahan yang baik. Seperti itu. Mungkin gimana sih cara belajarnya, kan kita kan sekolahnya kejuruan, Iya. kita butuh praktek. Nah, gimana sih cara prakteknya kita Dengan mungkin- waktu yang terbatas seperti ini. Kalau produktif sudah ditentukan waktu kan dari anggap hari Selasa ya hari Selasa gitu. Jadi memang meskipun kurang efektifnya waktu, guru pun akan memberikan seperti tugas menulis, contohnya seperti tugas mendeskripsikan ini itu, dan tidak hanya pada guru saja yang menjelaskan. Jadi bisa cari referensinya di YouTube. di YouTube, di ini, di itu. Jadi gak harus semuanya guru gitu. Kita juga harus bisa belajar mandiri. Untuk Pak Bono dan Kak Sada sendiri, harapannya ingin terus seperti ini atau bagaimana sih? Apa terus pandemi seperti ini kita melakukan daring dan luring, atau normal seperti biasa? Kan ada tuh murid yang pengennya gini terus karena enak mungkin di rumah, atau ada murid juga yang aduh Pak cepet-cepet sekolah, cepet-cepet masuk, kan ada juga kan seperti itu. Gimana? Silakan. Kalau saya sendiri, mungkin kalau keenakan iya ya, kadang kita sudah absen ngerjain tugas tidur Sudah. gitu kan, mudah. Tapi kita pikir lagi, kita kan penerus masa depan. Gak mungkin kita maunya ini aja gitu. Kita harus maju. Kalau dibilang terus seperti ini atau kembali ke normal, pastinya kembali ke normal. Kalau saya sendiri seperti itu, dan pastinya semua ingin seperti itu. Dan harapan saya pastinya tak lepas dari kita nggak mudah untuk menjauhkan pandemi ini atau menghilangkan pandemi ini. Di situ kita harus ikhtiar juga, ya mematuhilah kedisiplinan protokol kesehatan seperti itu. Dan memang sekolah kita sudah menerapkan seperti itu. Udah, harapan saya memang seperti itu. Mungkin dari Pak Bono juga. Kalau saya pribadi ya pengennya segera berlalu ya COVID-nya ya. Kenapa? Karena kalau kita seperti ini terus kelihatannya gimana ya? Kurang efektif gitu ya, Pak? Ya begitulah. Nggak enak juga, Nggak Pak, enak juga belajar ya. dari- Ya dari siswa juga ribet, dari guru nanti juga ribet. Jadi biar enak lah. Semoga lekas berlalu pandeminya. Kita kembali lagi ke normal, 100% normal ya, bukan New normal. bukan new normal lagi, 100% normal. Semoga vaksin segera ditemukan, segera dapat ditemukan lah. Kan sekarang masih penelitian ya vaksinnya. Ya semoga lekas berlalu ya. Itu harapannya dari saya. Kembali lagi ke dulu sebelum ada COVID, pembelajaran normal, prakteknya juga normal, siswanya juga tidak hilang lah. Takutnya kalau seperti ini terus siswanya hilang, nanti repot nanti, hilang satu persatu, SMK tidak ada siswa nanti. Ya itulah harapan saya. Untuk Pak Bono dan Kak Sada, terima kasih udah hadir di podcast pertama kami. Oke, terima kasih untuk kalian yang sudah setia nonton video-video dari konten MCP kami. Jangan pernah bosan-bosan ya untuk nonton terus video kami yang terbaru. Dan buat kalian jangan lupa like, comment, share, and subscribe. Dan jangan lupa ya, Loncengnya juga, loncengnya. biar kalian dapat notifikasi dan video kita yang terbaru. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.